Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu. Kali ini, renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rahel Novi Widicayani. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam renungan firman Tuhan. Harapan kami dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semua ada dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 6 ayat yang kedua sampai yang kelima. Yosua 6 ayat 2 sampai yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan saya berikan tema ketaatan yang mendatangkan mujizat. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Yeriko beserta dengan rajanya dan semua pahlawannya akan diserahkan kepada bangsa Israel. Tetapi ada hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Di ayat yang ketiga sampai selanjutnya di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sehari sekali selama 6 hari, dan di hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya selama 7 kali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin bagi bangsa Israel yang sudah terbiasa mereka berperang mengalahkan musuhnya dengan kontak fisik, kontak senjata, tetapi saat ini Tuhan menyuruh mereka hanya berkeliling saja. Nah, secara manusia hal itu kelihatan ringan, hal itu kelihatan mudah. Tetapi seringkali justru hal-hal yang kelihatannya ringan kita menyepelekannya. Tetapi bangsa Israel pada saat itu ketika mereka mendengar perintah Tuhan melalui Yosua, mereka taat. Mereka mengelilingi tembok itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, dan 7 imam dengan 7 sangkakala tanduk dombanya mereka berjalan di depan bangsa Israel. Nah, saudara, disinilah letak ketaatan. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel menuntut ketaatan dan ketekunan. Bisa saja mereka sebelum waktu yang ditentukan, sebelum jumlah yang ditentukan itu mereka sudah putus asa. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengelilingi tembok Yeriko. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Kita lompat ayat yang ke-14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Inilah bukti ketaatan bangsa Israel. Sekalipun hal itu remeh, tetapi mereka mau taat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bisa menikmati kuasa Tuhan, mereka bisa menikmati mujizat Tuhan, yaitu tembok Yeriko itu runtuh.
kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang kecil itu terjadi dalam kehidupan kita, kita justru malah meremehkan. Kita justru malah kurang yakin, benar gak sih nanti ada mujizat? Benar gak sih nanti ada kemenangan? Tetapi puji nama Tuhan, kita belajar dari bangsa Israel bahwa mereka, sekalipun Tuhan menyuruh mereka melakukan hanya berkeliling saja, tidak melakukan peperangan dengan bersenjata, tetapi mereka mau taat. Mereka mau melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kemenangan itu ada di pihak mereka karena mereka mau taat kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Nah, ini mujizat Tuhan mereka nikmati melalui ketaatan yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari sinilah kita belajar bahwa ketaatan itu sungguh akan menghasilkan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mau taat, kita mau tetap berharap kepada Tuhan bahwa sesungguhnya di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengapa kita harus taat? Di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26, Yeskiel 36 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ternyata ketaatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru, disitulah juga Tuhan mengubah hati kita yang keras, Tuhan mengubah karakter kita yang tidak berkenan kepadanya menjadi hati yang taat, menjadi hati yang benar-benar mau dipakai oleh Tuhan. Tidak banyak alasan ketika Tuhan menyuruh kita, tidak banyak alasan ketika Tuhan mau memakai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika hati kita mulai keras, ketika kita mulai tidak taat akan suara Tuhan, sadarlah saat itu kita sedang jauh dari Tuhan. Kita sedang tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah tadi melalui peristiwa jatuhnya tembok Yeriko, di mana bangsa Israel percaya penuh bahwa sekalipun mereka hanya mengelilingi tembok Yeriko itu, Tuhan sediakan kemenangan itu dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau taat, kita mau percaya kepada Tuhan, kita sadar bahwa hati kita yang keras sudah diubah oleh Tuhan menjadi hati yang taat. Sehingga ketika kita ada dalam proses pembentukan Tuhan, kita mau taat, kita mau melihat karya Tuhan yang indah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan melalui ketaatan kita ini kepada Tuhan, kita juga bisa menjadi terang Tuhan. Kita bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau saat ini bangsa kita sedang menghadapi virus corona, pemerintah menganjurkan supaya kita berkegiatan di rumah, ibadah di rumah, bekerja dari rumah, juga sekolah di rumah. Bagi kita, sekian lama kita melakukan ini rasanya juga mulai jenuh. Rasanya kita sudah mulai memberontak. Kita mau keluar, kita mau beraktivitas seperti dulu. Tetapi kembali, kita harus taat kepada anjuran pemerintah. Karena apa? Ketika kita mau taat, kita akan terhindar dari virus corona. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, tidak hanya mujizat secara jasmani yang kita nikmati, tetapi juga mujizat secara rohani yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36, di situ dikatakan, Yohanes pasal 3 ayat 36,
barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini janji firman Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, hidup kekal itu menjadi milik kita. Hidup kekal itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmatinya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan juga merupakan keteladanan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah taat sampai dia mati di atas kayu salib, itu mendatangkan mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Itulah mukjizat terbesar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sekarang Tuhan juga menginginkan supaya kita taat kepadanya, kita taat akan perintahnya, kita taat akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh senantiasa menikmati mukjizat demi mukjizat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan kita juga dapat menikmati hidup yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah ini memberkati kami lagi, dan kami boleh semakin taat kepada Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kami, karena kami tahu dan kami percaya Engkaulah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami, Engkaulah sumber mukjizat bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami sering tidak taat akan perintah Tuhan, kami sering tidak mau taat ketika Tuhan menginginkan kami untuk melayani Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami hati yang taat, dan Engkau sudah menjauhkan dari kami hati yang keras, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, kiranya Tuhan menolong dan melawat, memberkati di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu disaringkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah